Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Brubarus SAG, golongan 3, angkatan 32, kelompok 2, nomor 14. Pengampu materi kali ini Ibu Dr. Hajah Dumasari Harahap SH, MSI. Lembaga penyelenggara pelatihan diklat CPNS adalah BPSDM Provinsi Sumatera Utara, bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Tugas yang akan saya paparkan adalah tentang etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Etika publik. Etika publik adalah karakter atau etos nilai kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma luhur. Pengertian kode etik yaitu peraturan mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok, khusus sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk tertulis. Kode etik ASN tertuang dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Bentuk-bentuk kode dan implikasinya yaitu penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan yang menyebabkan kekuasaan kepentingan, dan definisi dan ruang lingkup etika publik, yaitu dimensi ruang lingkup terdiri dari kualitas layanan publik, dimensi modalitas, dimensi akuntabel, dimensi transparan dan netral. Komitmen mutu dibagi dalam dua materi pokok. Yang pertama, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Kedua, efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu penyelenggaraan. Komitmen mutu, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu terbagi tiga kerangka pokok. Pertama, komitmen mutu dalam menyelenggarakan pemerintah, yaitu landasan komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Yang kedua, berpikir kreatif. Kreativitas dalam pelayanan yaitu kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir yang kreatif. Teknik berpikir kreatif menunjukkan kemampuan orang untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda, membangun komitmen mutu melalui inovasi, yaitu best practice. Inovasi dapat memberikan inspirasi terhadap kegiatan yang serupa yang sedang dilaksanakan di suatu tempat, baik dalam aspek harga maupun target grupnya. Peran dalam membangun inovasi yaitu pegawai pemerintah sebagai birokrasi berperan serta dalam menciptakan pelayanan publik yang prima. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim akan budaya unggul, kreativitas, dan inovasi. Komitmen mutu yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan dibagi dalam tiga kerangka, yaitu yang pertama, konsep aktivitas, efisiensi, inovasi mutu melahirkan konsep inovasi, yaitu diwujudkan dengan produk pelayanan, metode kerja sumber daya. Konsep daya pengertian mutu yaitu munculnya mencerminkan nilai keunggulan produk yang diberikan kepada pelanggan sesuai keinginan atau kebutuhan manajemen mutu, terdiri atas keinginan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara sosial. Untuk meningkatkan kinerja nilai dasar dari komitmen mutu, yaitu teknik metode, perbaikan mutu, dan nilai dasar dari orientasi. Nilai dasar orientasi yaitu layanan masyarakat dengan tulus, ikhlas, cepat tepat, dan ramah melayani dengan hati. Selanjutnya, anti korupsi. Korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa
karena menyebabkan kerusakan dalam lingkup yang luas dan dalam jangka yang panjang. Ciri-ciri dilakukan satu orang atau lebih, merahasiakan demi keuntungan yang akan didapat, berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, berlindungan di balik perlindungan hukum, mengkhianati kepercayaan. Penyebab dari korupsi yaitu penegak hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkanya lingkungan anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, kemiskinan dan keserakahan, pemberian imbalan dan jasa gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis-jenis dari korupsi antara lain: 1. Suap, 2. Penggelapan dan jabatan, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Gratifikasi. Unsur-unsur pelaku korupsi yaitu bisa subjektif dan objektif. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang nilai-nilai aneka. Saya ucapkan terima kasih.